Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juis Melani dengan NIM 18511241032, Pendidikan Boga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini akan mempresentasikan proposal proyek akhir saya dengan judul Susi Ubi Ungu isi sayur buah pecel sebagai produk makanan vegetarian modern Nusantara. Latar belakang. Pola makan vegetarian saat ini mulai banyak diikuti oleh banyak kalangan masyarakat Indonesia. Sushi merupakan masakan Jepang yang sehat dan diminati oleh masyarakat Indonesia saat ini. Umbi ungu merupakan komoditas dengan produktivitas yang banyak dari tahun ke tahun. Wilayah Nusantara memiliki berbagai macam makanan tradisional yang unik dan memiliki rasa gizi yang bisa diinovasikan menjadi fusion food. Oleh karena itu, dari salah satu berbagai jenis masakan tradisional di Indonesia, ada salah satu makanan yang dinamakan pecel, yaitu suatu makanan tradisional khas Nusantara yang terdiri dari komponen sambal kacang dan aneka sayur, serta disertai dengan bumbu pecel. Kemudian, proyek akhir ini difokuskan pada pembuatan produk sushi umbi vegetarian Nusantara, yaitu sushi berbahan dasar umbi ungu dan isian sayuran, serta menggunakan bumbu pecel. Dari paparan di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk menemukan resep, tingkat penerimaan masyarakat, dan informasi nilai gizi pada produk sushi umbi vegetarian Nusantara dengan isian sayur dan bumbu pecel. Identifikasi masalah. 1. Kesadaran masyarakat akan makanan vegetarian mulai meningkat. 2. Sushi makanan sehat, namun masih ada beberapa masyarakat yang kurang suka karena berbahan ikan mentah. Masyarakat dengan pola makan vegetarian kurang bisa menikmati sushi. 3. Umbi ungu merupakan bahan pangan lokal yang bergizi, namun perlu ditingkatkan harga jualnya. 4. Pecel makanan tradisional yang bergizi, namun harga jualnya masih rendah. 5. Fusion food merupakan makanan yang disukai oleh kaum milenial. 6. Belum diketahui resep pembuatan sushi umbi vegetarian Nusantara. 7. Belum diketahui tingkat penerimaan masyarakat terhadap produk sushi umbi vegetarian Nusantara. 8. Belum diketahui gizi sushi umbi vegetarian Nusantara. Rumusan masalah. Yang pertama ialah bagaimana resep yang tepat untuk sushi umbi vegetarian Nusantara. Yang kedua, bagaimana tingkat penerimaan masyarakat terhadap produk sushi umbi Nusantara vegetarian Nusantara. Yang ketiga, bagaimana informasi nilai gizinya terhadap produk ini. Kemudian tujuan, yang pertama menemukan resep produk sushi umbi vegetarian Nusantara. Yang kedua, mengetahui tingkat penerimaan masyarakat terhadap produk sushi vegetarian Nusantara. Yang ketiga, mengetahui informasi gizi pada produk sushi umbi vegetarian Nusantara. Spesifikasi produk merupakan produk inovasi makanan vegetarian Nusantara dengan berbahan dasar umbi ungu yang dipadukan dengan isian sayuran seperti bayam, wortel, timun, serta diberi saus bumbu pecel cair pada sayurannya dan bumbu pecel padat di bagian tengahnya. Tetap dibalut menggunakan nori seperti sushi pada umumnya, hanya saja memiliki perbedaan pada dasar dan isiannya. Secara sensoris, sushi vegetarian Nusantara memiliki rasa manis, gurih, sedikit asam, dan bercita rasa khas bumbu pecel. Yang kelima, berwarna ungu dan bertekstur lembut sedikit padat. Kemudian manfaatnya bagi masyarakat, yaitu masyarakat dengan pola makan vegan bisa menikmati makanan produk sushi vegetarian, kemudian memperkenalkan produk olahan umbi ungu sebagai bahan dasar pembuatan sushi. Yang ketiga, mendapat pengetahuan tentang pemanfaatan umbi ungu. Bagi penulis, mengetahui teknik olah resep, teknik penyajian dalam pembuatan sushi vegetarian Nusantara. Dimanfaatkan penulis sebagai penggalian kreativitas mengasah keterampilan. Yang ketiga, bagi institusi, yaitu meningkatkan bahan pangan lokal Indonesia. Yang kedua, mengangkat nilai jual makanan tradisional Indonesia. Dan yang terakhir, mendukung program pemerintah dalam meningkatkan produk pangan bergizi tinggi. Kajian teori produk.
Sushi merupakan salah satu makanan khas Jepang yang menonjolkan keindahan dan kelezatannya. Makanan tersebut biasanya itu dibuat dengan menggunakan cuka yang dicampur dengan beras, dikombinasikan dengan bahan seperti ikan yang dipadukan dengan sayuran segar. Namun dalam penelitian ini akan dimodifikasi, bahan dasarnya menggunakan ubi ungu, terus isiannya menggunakan hanyalah sayur-sayuran dan bumbu pecel, seperti itu. Kajian bahannya itu ada nori, ada ubi ungu. Nori mungkin sudah familiar di masyarakat Indonesia ini, yaitu makanan tradisional khas Jepang dari rumput laut merah yang dikonsumsi setelah dikeringkan dan dipanggang. Kemudian umbi ungu itu mengapa menggunakan umbi ungu, karena sudah mengandung pigmen antosianin yang tinggi sehingga warnanya ungu, dan ini bisa menjadi warna dari produk tersebut. Dengan kandungan gizi sebanyak 150,7 mg antosianin, 1,1% serat, 18,2% pati, 0,4% gula reduksi, 0,6% protein, 0,70 mg zat besi. Kemudian ada mentimun dan bayam. Mentimun yaitu kaya mikronutrien seperti vitamin A sebanyak 0,45 dalam 100 gram, vitamin B1 sebanyak 0,30 mg dalam 100 gram, vitamin B2 sebanyak 0,20 mg dalam 100 gram, dan fosfor, dan sebagainya. Kemudian bayam itu dipilih karena menduduki tempat tertinggi kandungan gizinya di antara sayuran lain yang biasa disebut dengan king of vegetable. Karena di dalam bayam itu adalah sumber protein dan asam amino yang sangat penting untuk pembentukan otak. Selain itu juga memiliki vitamin A, C, F, E, kalsium, dan kalium. Kacang tanah juga mengandung zat gizi seperti lemak 40-50%, protein 27%, karbohidrat 18%, dan vitamin. Menurut penelitian Sari Fatma tahun 2019. Kemudian wortel, menurut Sud Astarina di dalam penelitiannya itu wortel merupakan sayuran yang multikhasiat bagi kesehatan. Nah, di Indonesia wortel dianjurkan sebagai bahan pangan potensial untuk mengentaskan masalah penyakit kurang vitamin A karena kandungan karotennya. Kemudian ada cuka. Cuka telah banyak digunakan hampir di seluruh penjuru dunia yang bisa digunakan sebagai kondimen, memperkaya flavor, bahan pengawet, obat, dan untuk membersihkan peralatan. Dalam penelitian Spinoza tahun 2015 di dalam jurnal Limbong Waskita tahun 2018. Bumbu pecel. Bahan yang digunakan dalam pembuatan bumbu pecel menurut Labsit Praktikum Teknologi Pengawetan Makanan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2020 ialah kacang tanah, cabai merah, bawang putih, kencur, daun jeruk, asam jawa, terasi, dan garam. Teknik yang digunakan ialah penggorengan dan penghalusan serta mixing. Kajian pengolahan yaitu ada penimbangan, pengukusan, perebusan, penggorengan, penghalusan, pencampuran, dan lain-lain. Oke, yang pertama adalah penimbangan bahan. Dalam pembuatan sushi umbi vegetarian Nusantara diperlukan ketelitian seperti halnya membuat sushi lainnya. Semua bahan harus ditimbang secara tepat, baik itu cair, jika cair itu harus diukur menggunakan gelas ukur. Kemudian yang kedua itu pengukusan. Dalam pengolahan umbi vegetarian Nusantara perlu dilakukan pengukusan pada umbi ungunya. Pengukusan dilakukan untuk memberikan tekstur lunak pada umbi ungu. Tingkat kematangan harus diperhatikan, yaitu dengan cara menguji teksturnya. Teksturnya ialah lunak tetapi tidak terlalu lunak sehingga mudah dibentuk. Yang ketiga, perebusan.
Dalam teknik ini, bahan yang direbus ialah sayur-sayuran seperti bayam dan wortel sampai matang. Tekstur bayam jangan sampai terlalu lunak, wortel juga jangan sampai terlalu lunak. Kajian pengolahan yang keempat yaitu penggorengan. Penggorengan ini dilakukan pada bahan kacang tanah, dilakukan untuk membuat bumbu pecer. Sebelum digoreng, kacang tanah direndam air dulu. Setelah itu digoreng menggunakan minyak panas yang masih baru sampai warnanya coklat keemasan. Yang kelima, penghalusan. Bahan yang harus dihaluskan ialah kacang tanah serta bumbu yang sudah digoreng. Tumbuk menggunakan cobek atau lumpang sampai halus namun agak kasar. Teknik ini dilakukan untuk menumbuhkan bahan utama yaitu umbi ungu untuk menghaluskan umbi ungu sampai tekstur umbi ungu halus. Selain itu, penghalusan juga digunakan pada teknik pengolahan bumbu pecelnya. Yang keenam, teknik pencampuran. Teknik ini digunakan untuk mencampur hasil penghalusan kacang tanah dan bumbu halus. Dicampur dengan cara ditumbuk lagi sambil dibolak-balik menggunakan spatula plastik. Teknik pencampuran juga digunakan dalam mencampur umbi ungu dengan sedikit cuka guna menghasilkan rasa khas sushi. Namun, menggunakan bahan dasar umbi ungu. Digunakan pula dalam mencampur bumbu pecer yang sedikit cair dengan sayurannya. Kajian pengolahan, rolling. Penggulungan dilakukan dalam bentuk sushi dengan pembentuk sushi. Pada bagian bawah diberi nori lalu diberi umbi ungu yang halus, terus digilas menggunakan rolling pin dengan rata, kemudian letakkan lapisan bayam merebus yang sudah diberi bumbu pecel di atasnya. Yang ke-8, pemotongan produk. Pemotongan sushi dilakukan seperti memotong sushi pada umumnya, yaitu menggunakan pisau dipotong dengan ukuran standar sushi pada umumnya. Kajian penyajian. Kajian penyajian sushi umbi vegetarian disajikan menggunakan piring sushi yang memanjang jika dibungkus menggunakan mika seperti pada gambar yang tertera. Uji kesukaan produk bisa diuji dengan uji hedonik, di mana prinsip uji hedonik ini yaitu panelis diberikan produk dan diminta menilai kesukaan dengan sesuai dengan skala nilai yang ditentukan. Menurut job sheet pengendalian mutu pangan Buka Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2020. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan uji kesukaan yang merupakan bagian dari uji organoleptik. Kerangka berpikir. Umbi ungu dan sayuran itu serta yang di sebelah kanan itu ada sushi. Umbi ungu dan sayuran itu memiliki kekurangan. Yang pertama, teksturnya agak lembek. Yang kedua, pengolahan sedikit rumit. Tapi memiliki kelebihan karena mengandung antioksidan yang tinggi, produk bahan pangan lokal, terus yang ketiga mengandung kaya akan vitamin. Kemudian sushi. Kekurangannya harga bahan yang cukup mahal. Yang kedua, baunya amis karena dagingnya mentah. Kelebihan makanan bergizi mulai disukai masyarakat Indonesia. Yang ketiga termasuk makanan modern. Kemudian digabung dari kedua itu antara kekurangan dan kelebihannya sehingga memunculkan pengembangan sushi dengan umbi ungu dan sayuran. Terus pembuatan sushi dengan pengembangan umbi ungu. Terus memperoleh resep yang tepat, teknik olah, tingkat kesukaan, uji penerimaan produk oleh panelis, dan terbentuknya produk yang bernama sushi umbi vegetarian Nusantara. Metodologi penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah R&D, Research and Development. Jenis penelitian R&D adalah penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji efektifan produk tersebut. Tempat dan waktu. Tempat lab Buka PTBB UNJ, waktu Januari sampai Mei tahun 2021. Bahan penelitian ada ubi ungu, bayam, wortel, timun, nori, kacang tanah, gula jawa, bawang putih, bawang merah, daun salam, kencur, cuka, asam terasi, garam, bahan penyedap, dan gula. Alat penelitian, kompor, panci kukus, alat pembuatan sushi, cobek, wajan, pisau, spatula, wadah, rolling pin, plastik, borang percobaan, borang uji sensoris 1, borang uji sensoris 2, dan borang penerimaan. Prosedur pengembangan itu ada prosedur define,
design, development, dan disseminate. Sumber data, yaitu yang pertama presentasi pada tahap penilaian presentasi 1, seminar proposal, sumber datanya expert, jumlah 3 orang. Tahap 2, validasi dan revisi, jumlah sumber data expert, jumlah 2 orang. Presentasi 2, uji sensoris, sumber data sasaran panelis yang terlatih, jumlah minimal 80 orang. Presentasi 3, pameran produk sasaran pengunjung pameran minimal 80 orang. Analisis data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode uji penerimaan produk terhadap konsumen. Uji penerimaan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penerimaan konsumen terhadap suatu produk yang telah diujikan kepada konsumen. Uji penerimaan ini diujikan kepada mahasiswa pendidikan teknik boga busana, pendidikan teknik boga busana, prodi boga, dengan memberi sampel produk dan memberi borang uji penerimaan produk kepada panelis agar diisi sesuai komentar masing-masing panelis terhadap produk dengan formula baru. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, bisa diimbukan pertanyaan tersebut pada kolom komentar dan akan saya balas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.